A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Puja dan puji urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Alhamdulillah dina ieu wengi urang tiasa ngempe di Sindang Sari Aljawangi, Cileunyi sareng Mang Adi sareng Mang Bebi. Oke, sareng Mang Oji. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada junjungan kita. Ini takut salah biasanya. Marilah kita limpahkan salawat dan salam kepada beliau. Bukan begitu. Marilah kita minta kepada Allah supaya melimpahkan rahmat dan salam kepada Kanjeng Nabi. Bukan kita yang melimpahkan ya. Masih banyak yang pembukaan pidato atau apa. Marilah kita limpahkan salam dan berkah serta salawat kepada Rasul. Itu salah kita, tak bisa memberikan rahmat dan salam, cuma Allah. Jadi kita sekali lagi semoga Allah melimpahkan rahmat, salam dan keberkahan kepada baginda Nabi besar beserta keluarganya, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan sampai ke kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu. Saya tadi tanya, saya diberi waktu berapa menit, bebas katanya. Mudah-mudahan bisa sampai jam 1 malam ya. Yang kedua, terima kasih kepada Ketua Panitia Musyawarah Dewan Santri dan CDSA Saudara Sahrulati beserta kru. Tepuk tangan dulu buat panitia. Acara alhamdulillah sukses, sudah 97%, tinggal 3% lagi. Yang berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada, mohon maaf, saya kira yang paling gede di Aljawangi cuma Mang Adi, ternyata Mang Pepi lebih gede. Jadi saya bersyukur sekali, alhamdulillah kita semua diberi keberkahan oleh Allah, datang yang gede-gede. Sugante nu jagung teh manggil mangumpul, pepe manggila lebih jagung manggil. Gede hasilna, jangkung hasilna. Amin ya Allah. Hidup Mang Emon. Kalau tidak ada Mang Emon tidak ramai. Dunia ini sepi tanpa Mang Emon. Bagaikan media sosial tanpa Ome TV, tanpa Mang Emon. Hadirin hadirat rahimakumullah yang saya hormati dan ucapkan terima kasih kepada pengurus Dewan Santri yang dipimpin oleh Mang Adi dan kawan-kawan. Bahkan beliau periodenya ditambah lagi, bukan 2 tahun ya, udah 3 tahun. Berarti kaget, bahkan kami ditaruh dari mungkumari Mang Adi ada tugas di rumahnya, pesantren pengajian
sudah menunggu, bahkan istrinya sudah menunggu. Padahal saya sudah menyiapkan 4 bagi beliau itu. Ternyata ditolak semuanya. Mohon maaf, ibu saya sudah menyiapkan bidadari di sana. Mang Hilman pun kalau tidak salah ditambah lagi waktunya ya. Ditambah lagi waktunya, tapi ditambah lagi kemarin sama beliau pun masih banyak yang perlu dikejar, terutama untuk mempersiapkan hal-hal yang perlu ke depannya. Kedua, regenerasi mungkin yang diambil baik oleh seluruh pengurus maupun keluarga. Jadi ini dengan adanya musyawarah desa dan CDSA ini dalam rangka regenerasi. Saya juga memantau kemarin yang ikut sidang baik sidang praksi, sidang apa? Sidang komisi, sidang apa lagi? Dulu mah ada sidang apa? Cuma ada 2 ya, pleno sama komisi ya. Jadi kalau Anda kemarin ikut dari tanggal 8 sampai tanggal kemarin 12, sebenarnya sidang-sidang di kampus baik sidang BEM, sidang di dewan, terus rapat di provinsi, di kabupaten, dimanapun seperti itu. Kalau Anda pernah mengikuti kegiatan di Al-Yomi, insya Allah kalau jadi ketua panitia, ketua sidang, muariyat-riyat insya Allah. Jadi banyak pengalaman. Terus jalan di setiap pesantren ada korup dakwah. Di sini ada korup dakwah, walaupun dalam masih masa penanganan virus COVID-19, tapi masih berjalan ya teman-teman ya. Alhamdulillah acara CDSA masih berjalan. Bahkan kemarin banyak tawaran dari Kemenag yang alhamdulillah saya limpahkan kepada para senior untuk mengikuti diklat-diklat di Kemenag. Alhamdulillah nanti beliau pun termasuk mengikuti juga banyak hal-hal yang penting yang setelah ikut diklat di Kemenag. Alhamdulillah innahu yas'aduni an akunal an muhadiron amamakum ila akhiril waqt bi musyawarah desa wa CDSA wa insyaallah nahnu minal muflihin wa yazalik yajib alaina an nashkura ila Allah li kulli syai'. Alhamdulillah intaha kulli syai'. So you must try every time to make your life, and everything to be practice, to be pokoknya intinya mudah-mudahan lebih bagus lagi, better and better, dan insya Allah mudah-mudahan sidang demi sidang berikutnya yang akan dilaksanakan oleh pengurus yang baru nanti insya Allah oleh Mang Pebi maupun Mang Gilar dilaksanakan mungkin secara maraton untuk pemilihan pengurus-pengurus yang baru. Walaupun dalam masih masa COVID ini, dan insya Allah dengar-dengar berita, saya nanya ke kakak betul beliau dokter, kira-kira kapan? Mudah-mudahan tanggal 1 Juli mudah-mudahan untuk open sudah bisa dimulai. Kalau sampai terus-terusan seperti ini, maka mungkin setiap negara akan bangkrut. Karena sudah ada 3 negara yang sudah bangkrut. Kalau di Afrika mungkin sudah duluan. Prancis aja yang kuat bangkrut, Amerika bangkrut, Korea Selatan 60% warganya sudah stres dan sudah banyak ke rumah sakit jiwa. Karena Korea Selatan hampir negaranya mendasarkan devisa dan lain sebagainya dari industri, untung terbantu oleh dunia hiburan. Kebanyakan orang sekarang nonton gadget atau HP atau komputer sehingga masih tertolong. Jadi Korea Selatan, Amerika, Prancis sudah mulai kolab. Indonesia mungkin karena daerah tropis, apalagi daerah-daerah, tapi kalau di perkotaan sangat terasa. Rumah-rumah yang dulunya harganya misalkan
100 juta, 20 juta pun tidak ada. Bahkan yang ada pun sudah gulung tikar di kota-kota. Kalau di kampung, di daerah yang bisa masih menanam tanaman, yang masih bisa beternak, alhamdulillah masih bisa jalan. Ya mudah-mudahan tanggal 1 Juli kita sudah normal. Kita juga kadang-kadang sedih melihat yang ngaji di kelas aliyah cuma beberapa orang, karena anak-anak kelas aliyah yang ada pun rata-rata mengajar di wasiyah maupun di awaliyah. Dulu yang ngaji itu kurang lebih anak aliyah laki-laki kurang lebih tahun 2000-an, sebelum tahun 2000 kurang lebih ada 100 orang. Sini terus berkurang-kurang, pas Covid ada 5, ada 4 untuk laki-laki, mungkin untuk wanita masih banyak. Mungkin itu diantaranya. Mudah-mudahan dari mulai sekarang ini kita semua berdoa itu segera berakhir. Yang kedua, mudah-mudahan kita semua beserta keluarga di rumah diberikan ilmu yang manfaat, kedudukan yang mulia, rezeki yang melimpah dan berkah, diberi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan kita semua diselamatkan di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, berkahi nasalul ijabah bi barakatil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentang dari Bapak yang berdoa ada hajat yang mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Ya Allah ya Karim nas'aluka ijabah bi barakatil Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga mohon doa buat guru kita Bapak Kiai Imam Abdul Hamid beserta istri Pak Putra Putu Matus semuanya, juga keluarga besar Pondok Pesantren Sindang Sari Al-Jami, mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dan kesuksesan. Ya Allah ya Karim nas'aluka ijabah bi barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir kita doakan almarhum pendiri Pondok Pesantren Sindang Sari Al-Jami Muhammad Kiai Haji Muhammad Sujiani beserta ayahnya Muhammad Kiai Haji Muhammad Gojali beserta para putra putu mantu, keluarga beliau yang dekat maupun yang jauh yang telah membantu mendirikan pondok pesantren ini, yang telah berkiprah untuk mensiarkan agama dan membantu pembangunan dalam berbagai bidang, juga guru-guru mereka, sahabat-sahabat mereka yang terlibat langsung ataupun tidak langsung. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tuhrimna ajrahum wa la tuftina ba'dahum. Allahumma ja'alhum mawadatan min daril jinan wa la taj'alhum hufratan min hufarin niran. Ya Allah ya Karim nas'aluka ijabah bi barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mumpung sekarang besok masih tanggal 30 ya, 30 Rajab,
hari Senin tanggal 1 ya. Yang mungkin ditambah perjalanan ke Nisfu Saban untuk ketemu nih ya. Yang pertama Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang berbuat baik maka dilipat gandakan 10. Wa fi Rajab seluruh Rasul bisain. Pada bulan Rajab Allah lipat gandakan 70 kali lipat. Wa fi Sya'ban bisain. Bulan Sya'ban hari Senin insya Allah saking sayangnya Allah ke umat Nabi Muhammad dilipat gandakan 700 kali lipat. Jadi kalau kita ngaji sekali sama dengan 700 kali ngaji. Kalau kemarin ngaji sekali sama dengan 70 kali ngaji. Maka Mang Pepi ditaruh Mang Pepi, nah kemarin ditaruh panaya 38 kene. Wa fi Ramadana bi alfin. Bulan Ramadan 1000 kali lipat. Sedangkan pada malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua perlu kita ketahui pula bahwa karena yasumullah Rasulullah pada bulan Sya'ban saum seluruh harinya. Jadi tapi kalau yang punya masih kodok, para wanita nih yang masih punya kodok, laki-laki juga mungkin kalau masih punya kodok dulu. Para wanita tamatkan dulu kodok ya. Jangan sampai lupa 1 kali aja, nanti lewat Ramadan bagaimana membayarnya dosa yang apabila dibayar apapun selama Ramadan tak akan terbayar, berapapun jumlah kekayaan kita susah dibayarnya. Yang masih ada kodok dulu. Yang tidak maka boleh puasa sampai tamat seluruh harinya. Kalau bisa, kalau tidak bisa setengahnya, kalau tidak bisa 13 hari, tidak bisa 11, 9, 7, 5, 3, paling tidak bisa 1 hari minimal. Jadi minimal kedah nyobian saum 1 hari. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, kulun nasi jia'un yaumal qiyamah ilal anbiya'i wa mursalin wa ahli baitihim wa so'imi rojaba wa so'imi sa'bana wa so'imi ramadana. Seluruh manusia pada hari kiamat lapar. Bahkan saking laparnya nanti batu pun dimakan. Saking laparnya, tanah batu dimakan rontok giginya. Kecuali siapa yang tidak akan lapar? Para nabi dan para rasul beserta keluarganya dan orang-orang yang saum pada bulan Rajab, yang saum pada bulan Sya'ban, yang saum pada bulan Ramadan. Bila yang kemarin ada bulan Rajab, di sini ada yang belum pernah saum, yang mudah-mudahan tahun depan bisa saum. Yang tidak saum nggak apa-apa, jangan tumpul, biarin. Yang berkesempatan alhamdulillah. Kita Bang Emon nggak sama Bang Emon. Nah itu yang berikutnya 5 sumia Sya'ban. Kenapa disebut bulan Sya'ban? Li'annahu yatasya'abu fihi khairun kasir. Disebut bulan Sya'ban karena yatasya'abu menyebar fihi pada bulan itu khairun kasir, kebaikan yang banyak. Tolong yang baca HP disimak dulu HP-nya. Tolong simak dulu HP-nya. Coba saya mau tanya. Tadi Rasul itu saum berapa hari pada bulan Sya'ban? Bisa jawab nggak? Tolong ya, kalau ada yang pidato, ada yang atau bicara, enak nggak kalau bicara berdua terus kita harewe, enak nggak? Nggak bisa ya, jangan ya, dengerin ini penting. Semua. Dan saya juga lihat satu-satu yang nyawa HP juga dilihatin, yang tidak biasakan. Jadi sekali lagi Rasulullah pada bulan Sya'ban, bagi yang nyawa HP ya tadi yang belum ini, saum seluruh harinya. Kecuali bulan Rajab kurang lebih 15 hari. Beberapa ulama mengatakan lebih bagus 1 hari saum 2 hari batal, atau maksimal 15 hari. Bulan Sya'ban 30 hari. Kalau bisa, kalau tidak bisa berapapun. Rasulullah waktu itu berjalan melewati pekuburan, lalu beliau nangis dan duduk lalu berdoa. Sahabat Rasul bertanya, namanya Sauban, ya Rasulullah lima bakaita, ya Rasul kenapa engkau menangis? Wahai Sauban,
dia disiksa di alam kubur. Makanya aku berdoa. Nah, Rasul sok nancepkeun pohon-pohonnya yang hidup, nebang pohon yang kecil langsung ditancapkan. Makanya kenapa di kuburan suka ada pohon jarak, pohon apalagi biasanya kamboja ya, atau apa saja yang mudah-mudahan selama pohon ini basah siksanya diringankan. Nah, kata Rasul, jikalah dia puasa 1 hari saja bulan Rajab, 1 malam saja tidak tidur untuk beribadah pada bulan Rajab, niscaya siksa anak mal kitu-kitu teh. Nah, ini misalnya 1 malam, besok masih ada 1 hari, mangga anjing bae saum keungi bade begadang ngadoa. Mangga bagus. Terus ingat nanti kurang lebih hari berapa? Ada tanggal 15 Saban itu kurang lebih hari Senin ya. Harusnya hari Senin, tapi 2 April terlepas. Nah, riwayat Abu Hurairah bahwa atani qala Rasulullah SAW, ataniya Jibril, datang kepadaku malaikat Jibril. Beliau bertanya, ma hadirailah, memangnya ini malam apa? Ya Jibril, hadihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahman. Malam ini adalah malam dibukakannya pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Jadi malam nisfu Saban dibukakan pintu-pintu langit, pintu rahmat. Berarti selama ini langit tertutup? Iya. Kapan langit dibuka? Waktu Rasul lihat di waktu sejarah tentang Isra Mi'raj. Penjaga langit pertama bertanya, "Man anta?" "Ana Jibril." "Man ma'aka?" "Siapa yang besertamu?" "Muhammad." Nabi Muhammad. "Oh ya, udhul, masuk." Jadi pintu langit tertutup. Kapan pintu langit dibuka? Malam nisfu Saban, malam Lailatul Qadar, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Itu dibuka. Artinya kalau dibuka rahmat, emang rahmat terus turun, tapi kalau pada 4 malam itu diturunkan 300 rahmat. Makanya malam nisfu Saban kalau bisa siangnya tidur, malamnya bangun. Nah, dia hari Senin malam Selasa kalau tidak salah. Nah, hari Senin di pagi, aku oleh memang lohor tidur deui. Terus sholat asar, pokoknya terus lohor tidur deui sampai bulukan wios. Malamnya jangan tidur, silakan doa. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, "Kum pasoli warfa rosaka wa yadaika ila sama." Bangun, pasoli, sholatlah. Warfa rosaka wa yadaika, angkatkan, tengadahkan kepalamu dan kedua tanganmu, artinya berdoa. Ila sama ke langit, kalau bisa ya beberapa menit menggelar sejadah di depan, biar kepala kita dan wajah kita serta tangan yang putih kita ini langsung ke langit pada malam nisfu Saban kalau tidak hujan. Pada dalam Abu Yasar yang dikutip oleh Syekh Ahmad Isya'sur disebutkan bahwa hujan termasuk waktu ijabah doa. Di waktu hujan itu waktu ijabah doa. Hanya hujanan itu ya nama doa. Sholat hajat ulama doa Gusti abi yang kawin. Itu memang ya, sing rajin memang. Sebab semua doa pada waktu dikabul, kecuali orang-orang yang berbuat maksiat, termasuk yang namimah, mengadu domba, yang meminum arak, yang melanggengkan perzinahan, yang berbuat yang melakukan pembunuhan dan dosa-dosa besar lainnya, itu tak akan dimaafkan. Dan pada malam itu, di luar itu kecuali yang tobat maka akan dimaafkan dan dikabulkan dosa. Jadi pada kalau bisa diramaikan nanti malam nisfu Saban. Yang berikutnya untuk bulan Saban, intinya lah segitu. Nah, perbanyak. Nah, satu lagi. Setiap bulan Saban, innallaha ta'ala khalaqa malakan. Allah menciptakan malaikat dan Allah menciptakan lautan cahaya. Lalu malaikat itu masuk ke lautan cahaya. Kepalanya ada di aras, kakinya ada di langit ketujuh, di bumi ketujuh. Lalu keluar dan dia mengibas-ibaskan bulu dan badan-badannya dan bercucuranlah
cahaya dari bulu-bulunya. Setiap tetes cahaya yang jatuh, Allah menjadikan satu malaikat yang beristighfar bagi orang-orang yang berselawat pada Rasulullah sampai hari kiamat. Jadi membaca selawat pada bulan Syaban maka akan diistighfarkan oleh malaikat itu sampai hari kiamat. Diperbanyak berselawat, ditambah banyak baca Al-Quran, banyak berzikir, banyak bersedekah. Itu untuk bulan Syaban, untuk mengingatkan walaupun mungkin muaragum atau nanaosanya tariasa, tapi mengingatkan kembali untuk bulan Syaban ini. Yang berikutnya kembali kepada musyawarah dewan santri dan korup dakwah santri Al-Jami, mungkin pepejeuh. Yang pertama nganhunkeun ka Mang Adi dan tim ketua desan periode yang sebelumnya yang telah banyak berbuat dalam rangka menanjurkan syiar Islam di Pondok Pesantren Sinang Sari Al-Jami. Yang kedua Mang Hilman dan tim juga alhamdulillah bukan hanya di dalam juga keluar, walaupun dalam kondisi Covid masih bisa melaksanakan kegiatan itu. Mudah-mudahan seluruhnya dari mereka yang aktif diberikan keberkahan, kebaikan dan kesuksesan. Yang Bapak ketahui ini di UIN kan banyak, dulu namanya IAIN. Di sini juga yang pesantren dari Unius dulu ada, dulu dari di Kopin karena kalau tidak salah berdiri tahun 83, namanya AKOP dulu, Akademi Koperasi, terus berubah jadi di Kopin. Di PDN juga baru, tapi di PDN mah nggak bisa nonrok di luar. Nah, rata-rata yang nonrok di sini, mohon maaf nih, rata-rata padahal tugas mereka lebih berat. Orang yang pesantren lebih berat kan, di samping harus kuliah, harus sekolah, juga harus ngaji. Komo deui anu ketua CS jeung ketua dewan santri, termasuk timnya semua. Berarti waktunya semakin banyak untuk bergelut di bidang itu. Tapi yang Bapak saksikan dari 100 orang, anggap 100 orang yang lulus dari sini, alhamdulillah 98,1% sukses semua. Jadi hampir aya we hiji nulieur gitu nya. Aya hiji. Yang lain mah nulieur banyak, ini mah hampir semua sukses. Termasuk si Mang Pudin di mana? Wah, grosir. Dia tiap hari pun sok ngakon ajaki waktu kecil. Jarang ngaji. Terus pijitin kadang-kadang Bapak juga. Keluarga semua dipijitin. Yang sakit yang masuk angin dipijitin. Jarang ngaji. Pas mau beres, mau di DO, ada sekitar kalau tidak salah 40 mata kuliah nilainya tidak ada. Didoaan ku keluarga, didongkapan ke tiap dosen masih nilai saja. Dan sidang skripsinya ge dijieun memang barudak saya lulus. Ngan lulusna teu hukum laut gitu. Lulus dan alhamdulillah selain jadi ajengan juga dia jadi grosir di Cikiji. Ada lagi anu hiji eta mah tukang nyawa Japati we sama keluarga. Ngetren Japati we. Warna aduh namanya masalah orang Brebes sama hampir mau di DO beres dan sekarang dengarnya jadi bos. Ada yang jadi kiai, jadi ajengan, jadi guru, jadi PNS, jadi kabar. Yang diajar sama Bapak aja sekarang rata-rata yang lulusan tahun 2005 dari 2000 ke sini rata-rata sudah memegang jadi kabag minimal kasih di Kemenang. Ada yang jadi wakil bupati, ada yang jadi ketua MUI. Kalau di Sumatera, untuk di Jawa ya, Pulau Jawa, karena Jawa itu persaingannya ketat. Kalau di Sumatera, di Kalimantan rata-rata ketua MUI kabupaten, ada yang menjadi sekretaris MUI provinsi. Alhamdulillah. Nah, makanya pokoknya tentang kasadayana, kalau ada tugas dari guru laksanakan. Samina wa ta'ala selama tidak melanggar aturan Allah. Berkah ya. Ada lagi punten yang namanya Mang Pudin. Dia sekri mama lah dulu almarhum. Pas mau ngaji dipanggil Aceh almarhum, dipanggil mama. Langsung disimpan kitab, simpan. Kata mama pangdimakeun, dulu makan air masih 5. Balik ngaos, panggil ke mama,
Pangujikeun gitu. Tahu nggak sekarang dia sekarang di Bekasi, di kota Bekasi, diberi wakaf Mang Adi, kalau tidak salah wakafnya itu 1 hektar lebih berapa, dan nilainya puluhan miliar tanah. Bangunannya dibuatkan Mang Adi. Punten dongkap pernah di Bapak ada sekitar 5 tahun yang lalu. Padahal kan di atas Bapak usianya. Suntangan, kayak gitu ada butuh mama, ayo sangat berkuyos nanti. Pokoknya mah keluarga mama kajian ting orok di suntangan kok abis gitu. Coba yang nolak, cekongan. Ya Allah, nerangkeun ke Bapak tentang kenapa Allah menurunkan Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Dalil sama Mang Adi, berebet dalil-dalilnya. Coba Allah menurunkan itu. Berarti sifat Allah itu intinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Seluruh sifat yang 99 disimpulkan, disimpan di Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim disimpan di la ilaha illallah. Tidak akan ada apapun kecuali karena ada lafaz la ilaha illallah ditambah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan nalar alfiah bukan dari depan, maka di belakang kata para ngaji dia. Punten. Dia uang untuk uang biaya apapun di pesantren itu sudah nggak minta lagi. Abdi bari ngabangun wah tiba-tiba bahan-bahan sudah ada. Itu makanya berkah. Banyaklah kejadian-kejadian di sini, rata-rata mereka sukses. Bukan berarti Bapak meminta kalian semua guru itu, bukan. Ke siapapun guru kita, maka ada hikmat itu lihat di kitab Ta'lim. Maka di sini Ta'lim termasuk salah satu kitab yang perlu bukan hanya diaji, dipelajari, tapi diamalkan. Jadi kita gini aja lah. Kalau masalah kepandaian kita, siapa ya sih yang masih kepandaian? Yang lain juga banyak yang pandai, itu enggak? Kalau kita banyak kemampuan di bidang komputer, yang lain juga banyak di bidang komputer. Kalau kita mampu di ngaji, orang lain juga banyak yang mampu ngaji. Makanya yang paling hebat adalah rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Makanya punten banyak yang sudah pulang beres kuliah, tiba-tiba pulang pamit oge henteu punten. Ini bising dulu mah gak ada satu orang pun kepada bahkan dipapai keluarga semua. Jangan takut Anda mau datang kudu merek kudu enggak usah begitu. Guru marido ku anaknya udah beres selesai juga ngaji beres pulang didoakan. Jadi jangan takut Anda kudu gura beres, jangan. Papai kalau bisa aja nanti beres Mang Adi 2 minggu lagi mau pulang, papai semuanya. Mang Hilman mau pulang, papai semua. Paling tidak kepada orang yang pernah ngajar kita. Paling tidak. Apa itu yang paling penting? Sebab kalau diukur dari kemampuan yang lain juga banyak yang mampu. Tapi barokah beda lagi. Tahukah bahwa semua manusia sama, tapi kenapa Rasulullah beda? Karena diangkat oleh Allah. Dan ingat, termasuk tadi keliling ke keluarga itu tawadu. Ada 6 hal yang tawadu yang sama Allah diangkat. Contoh 1. Allah mewahyukan kepada seluruh gunung, wahai seluruh gunung, aku akan mendaratkan perahu Nabi Nuh di atas kalian. Semua gunung ibtakhrat, semua bersombong pasti di aku mendarat begitu. Cuma 1 gunung namanya Gunung Judi. Di mana Gunung Judi? Di kota Mosul, Irak. Dia ngomong apa? Aku mau gunung kecil, punya kemampuan apa? Cuma 1 gunung, makanya kata Allah, ya Abu Blahi maki, wahai bumi telanlah airmu, wastawat ala Judi, dan berlabuhlah kapal Nabi Nuh di Gunung Judi. Yang kedua, aku akan bicara dengan nabiku. Kenapa Allah memilih Nabi Musa? Nabi Musa dialog dengan Allah karena hanya 1 makhluk pada zaman itu, manusia yang hatinya tak paling tawadu kepada Allah, Nabi Musa. Bahkan 1 kisah Nabi Musa waktu memisah orang Kipti dengan orang Fir'aun, kepukul sedikit langsung mati. Bahkan pernah malaikat Ajrail, ingat tahu malaikat Ajrail tahu nggak? Kan ada hadis-hadisnya, tahu nggak? Kehebatan malaikat Ajrail, semua malaikat dipanggil oleh Allah. Lalu ya malaikat, aku perlihatkan yang namanya makhluk yang paling besar,
dikeluarkanlah maut oleh Allah. Yang namanya maut, maka seluruh malaikat maksyian al-fasantin pingsan 1000 tahun. Lalu dibangunkan oleh Allah. Hei Ajrail, pegang maut olehmu. Ya Allah, bagaimana aku memegang, menguasai? Aku saja pingsan. Jangan takut, engkau diberi kekuatan langit, kekuatan bumi, kekuatan angin, kekuatan air, kekuatan apa lagi? Api, angin, air. Emangnya Avatar bukan ya? Semua. Lalu maut dipegang oleh malaikat Ajrail. Setelah itu gimana? Malaikat Ajrail memiliki kekuatan apapun, datang kepada Nabi Musa. Aku diperintahkan Allah untuk mencabut nyawamu. Enak aja saya diberi nyawa oleh Allah. Lalu dipukul oleh Nabi Musa. Ngacrem malaikat Ajrail. Padahal malaikat Ajrail menghadapi apapun bagaikan meja hidangan. Malaikat Aras, 4 malaikat Aras. Aras ini dibandingkan dengan jagat raya. Jagat raya ini miliaran galaksi. Satu galaksi termasuk Bima Sakti yang kita tempati terdiri dari miliaran bintang dan satu matahari sampai Pluto, itu satu galaksi. Di jagat raya ada miliaran galaksi. Bila bola dilempar ke padang pasir, bola itu jagat raya, padang pasir Aras. Malaikat yang menanggung Aras ada 4. Semua dicabut nyawanya oleh malaikat Ajrail. Saking hebatnya malaikat Ajrail. Tapi bila Allah memuliakan Nabi Musa, ternyata malaikat Ajrail dipegel. Lalu ke Allah, ya Allah, ya Nabi Musa, nunggu cerai umat. Bener hambaku, sodako abdi, bener hamba kaulah. Kialah, sok akhirnya dicanak sapi. Lalu diambil telapak tangannya, dipukulkan ke sapi, kan ada bulu-bulunya, hitung bulunya. Nah, satu bulu 1 tahun. Maka Nabi Musa setelah itu diberi umur sesuai dengan jumlah bilangan bulu tersebut. Tapi terlalu lama. Akhirnya Nabi Musa tidak mau. Nah, jadi kalau Allah sudah memberikan kesaktian, kebaikan, keberkahan, maka tak ada yang tidak mungkin. Untuk itu tawadu. Suatu ketika Rasulullah didatangi malaikat Israfil dan malaikat Jibril. Malaikat Israfil pernah datang ke bumi 1 kali. Nanti yang kedua kali datangnya dengan niup sangkakala. Makanya tahun baru jangan pernah niup lagi pakai sangkakala ya. Bisi mengundang kayak ditiup malaikat Israfil. Kata malaikat Israfil ke Rasulullah didampingi oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, apakah engkau ingin menjadi nabi dan raja? Ingin menjadi nabi dan hamba? Lalu Rasulullah melirik ke depan malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, tawadu. Akhirnya kata Rasulullah, aku ingin menjadi nabi dan hamba. Kalaulah beliau menginginkan menjadi nabi dan raja, niscaya beliau menjadi maharaja. Kalau kalian nanti ke Madinah, rumah Rasul berapa halaman rasa? 3x4 atau 3x5. Rumah Rasul itu kecil. Tapi kenapa begitu? Karena akhlak tawadu. Semua nabi ditanya, yang 5. Ya Musa man anta? Ana kalimullah, aku kalam Allah. Ibrahim man anta? Ana kalimullah. Isa man anta? Ana ruhullah, aku ruh Allah. Nabi Muhammad ditanya sama Allah, man anta? Ana yatim, aku anak yatim. Makanya diangkatlah beliau. Jadi takabaru tudong, tawadahu turfa'u. Sombong maka akan dijatuhkan. Tawadu maka akan diangkat. Ingat ya, apalagi nanti udah jadi pemimpin, Mang Adi, Mang Gilar, orang memang ketua desa nih, udah kusampeannya ini kan ini. Oke, Mang Gilar wayana kedah biasa dengan tawadu insya Allah, kecuali kepada yang menolak, yang nakal, baru mungkin peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 lain lagi. Itu pun dengan hal-hal yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi intinya mohon nanti kepada pengurus yang baru tawadu ditingkatkan, kepada yang belum lulus atau yang tidak memimpin juga tawadu, yang sudah beres juga tawadu, dimanapun tawadu. Bukan berarti tawadu ini merendahkan diri, bukan. Merendah boleh. Kalau merendahkan diri tidak boleh. Merendahkan diri boleh hanya kepada Allah. Kalau merendah silakan, baik kepada Allah maupun kepada Allah. Kalau merendahkan diri, ingat hanya kepada Allah. Ya,
Mudah-mudahan pada malam ini kita semua nanti merendah kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, berdoa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan ini mendapatkan keberkahan dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga di rumah juga serta seluruh masyarakat Indonesia umumnya juga di dunia cepat terlepas dari wabah karena terus terang berat. Ya, banyak orang yang meludak. Bayangkan 85% pabrik di seluruh dunia tutup. Jangankan gitu, 20% aja sudah suatu negara pasti resesi ini 85%. Termasuk di bidang-bidang apapun. Kebayang kuliah online terus. Ayo online di WC kan, makanya wisuda dipanggil, pakai toga di WC. Sampai pernah ada yang begitu. Jadi dengan online ini berat bagi kita, anak-anak. Jadi karena gadget males, jadi tak libur pagi-pagi betul enggak? Ya terasa kan? Tidur lagi, sudah bangun tidur lagi, terusnya tidur lagi. Ayo kolotnya online, mending ini sama orang tuanya, ini sama neneknya udah 70 tahun. Pagi abi online liur, terus ngobrol, terus matematik, ditaruh iyo, hari incu abina ulin kemana? Kasihan lah. Tapi alhamdulillah di kita masih tetap jalan, pesantren kegiatan masih jalan. Yang terakhir, mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan pada malam ini, alhamdulillah pada jam 10:06 waktu Indonesia Barat dan seluruhnya, marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah dengan mengucapkan nanti alhamdulillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saran terakhir pepeje mungkin dari Guru Ramsadana Bapak Kiai Manganul Hamid. Satu, tugas pokok kita adalah pengajian, kuliah dan sekolah. Tolong itu nanti menjadi prioritas utama. Yang kedua, keamanan tetap terjaga, ditingkatkan. Walaupun bagaimana kita tetap menjalani prosedur apapun termasuk prokes. Kalau kita berhubungan dengan orang-orang luar tetap dijaga. Juga keamanan di asrama-asrama, tolong juga pas malam hari di sana tetap gerbang ditutup. Jadi demi keselamatan apapun. Yang berikutnya, tolong katanya dijaga kebersihan WC karena WC bukan buat yang lain. Keran jangan sampai ditinggalkan burung macor ya, tebar cai di terus. Apabila lampu yang sudah nggak dipakai matikan saja. Lebih efektif lagi. Terus opsi jalan ya, opsi tetap jalan karena ada batu nyaliman. Juga setiap hari Jumat, ini setiap hari Kamis tolong dibersihkan pengajian Kamis, setiap hari Minggu pengajian Minggu, dan di masjid setiap pengajian setiap Jumatan. Tolong diperhatikan buat semua. Yang lain-lain tolong dijaga hubungan antar kita, tata krama semua kepada santri senior, kepada sesama maupun di bawah kita. Dan jangan lupa saling saling mengingatkan dalam hak dan dalam kesabaran. Itu pesan dari pimpinan kita, dari ketua yayasan kita, dari guru kita semua. Kemudian yang bisa saya sampaikan sudah cukup gitu ya. Mohon maaf agak lama karena mumpung ya kan jarang mainannya, punten jarang pisan di sini. Mungkin yang terakhir ingin mendoakan kepada para senior baik wanita maupun laki-laki. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan para senior yang pertama diberi kan manfaat ilmunya, jalan kehidupannya, dan dicepatkan mendapatkan jodoh yang soleh atau soleh. Saya percaya 40 orang yang berdoa makbul. Ya Allah ya
Ijabah bibarakati ujung Quran Al-Fatihah. Dan yang belum senior, yang belum dewasa, mudah-mudahan berhasil sukses dalam pendidikannya, baik di sekolah maupun di kampus. Ya Allah, ya Karim, nasallu ijabah bi barakati Quran Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf Bapak agak lama saking sono jadi belum pernah ikut tamsilan lagi karena Bapak enggak dulu mungkin tamsilan tahun berapa, tahun 86, tahun 80 sampai 86 suka tamsilan, sudah lama yang apa ini tamsilan atau tabligan. Terima kasih atas pertemuannya, mohon maaf bila ada yang salah. Itu jelas dalam kitab Dua Lisan disebutkan itu dari saya dari Bapak sendiri. Apabila mendapat kebaikan maka Bapak puji Allah. Apabila kita mendapat kebaikan atau ada yang baik dari kita maka pahami Allah. Bila ada keburukan fala yalmanna illa anfusakum, jangan pernah menyalahkan yang lain, maka salahkanlah muhasabah diri sendiri. Bapak pun mengakui, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Astagfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.